Manang ni paliluhuron na ngau. Taong Pak, memang di Halim doang. Apa ngau bae karpet merah di Soekarno Hatta li baru janji teh. Dapur tangis bekan. Jangan nih mah Pak. Hah? Nyata Bapak nih. Ini dia Bapak. Nyan ngaruh Bapak. Bebek muri. Tunggu Pak. Lihat di mana nih? Lihat di mana nih? Masuk, apa sini, apa berdua. Apa berdua, apa? Oh, kalau baik kau bohen. Ini Borman. Pak. Borman. Ya Pak. Apa yang kau rasa tadi begitu kau turun sudah masuk jemputanku? Ada lo. Pertama dulu nih kayak aku kehilangan arah. Kenapa? Sampai di perdana Halim aku kehilangan arah. Berarti kau sebelum turun dari pesawat kau sudah masuk eventku kan? Iya Pak. Enggak, kau turun dari pesawat udah sampai eventku kan? Iya Pak. Ya, pos majorom lagi? Iya Pak. Baru masuk telepon antara Halim dan Sweta, apa kau rasa? Aku kaget Pak. Setelah Bapak bilang di terminal, apakah aku salah gitu ya? Kayaknya aku nggak sadar gitu kan Pak. Aku pastikan apa aku memang benar-benar di Halim atau di Soekarno Hatta. Enggak, orang efek kita kemarin, Pak, makasih Pak ya, aku udah jadi di Halim dan dekat ke rumah kau bilangnya. Iya Pak. Tapi sesudah ini aku udah di TKP seperti aku kehilangan arah. Tapi setelah udah bertemu orang Bapak, kayaknya aku makin kuat. Ada mobil BMW yang dalam luas yang mewah itu. Bapak sambung sih. Setelah aku udah melihat mobil Bapak, aku udah punya kekuatan Pak. Oke, sekarang bebek jam belum bebek. Siapa yang disisakan? Siapa disisakan? Kakak Nah, seri Rusia. Kak Borman lebih senior. Borman ya. Borman. Apa yang bisa kau pandang atau kau nilai dari seorang Borman senior? Siapa kau kenal Borman ini? Kenal Kak Borman. Borman nyampe pas lagu Sahabat YSG 14 April. Yang dari Pekanbaru. Pas banget. Dan NGM dari kampus Toto Group, monggo. Ini gak ada latihan ya? Nggak ada, Ini gak ada latihan ya? Nggak ada Pak. Oke. Hai insan Toton Group, sahabat RTPSG, bukalah hatimu, buka pikiranmu, pandanglah jauh ke depan. Hidup harus maju, jangan kau bermukim di masa lalu, Bu. hadapi rintangan, minta tunjuk Tuhan, Tuhan kan buka jalan. Dan kami di sini untuk menopangmu. Arahkan hatimu, pikiranmu, jiwa dan ragamu, serahkan kepadanya. Hitunglah besarnya nikmat dan berkat yang kau terima, lihatlah pelanginya.
indah ciptaan yang kuasa, mukjizat kan pasti nyata. Buang gundah dan ragumu, percaya imammu, hidup harus jadi berkat. Tadi boleh nggak kau katakan bahwa nanti bahwa kau GM, kau ketua menghafalnya seluruh pasukanmu untuk menghafalnya. Bila tidak berarti nggak pasukanmu. Ya, saya sebagai GM dan juga ketua Poktan SMB, ya, saya aja hafal karena Kita kasih di latar belakangnya lagi ini. karena kalau kita melihat kita sebagai orang Indonesia, kita harus bangga dengan tanah airnya. Kita sebagai orang Taton Group, ya harus bangga dengan Taton Groupnya kan itu. Kembali lagi, kita semua orang pernah punya masa lalu. Masa lalu orang kita beda-beda, itu juga di Taton Group. Tapi bukan dalam arti kata harus melihat masa lalu sebagai langkah awal, tapi sebagai cermin harusnya. Orang punya salah dulu ya, jangan buat kesalahan kan itu. Dulu nggak maju, ya sekarang harus maju. Tapi ingat lagi, Tuhan itu memberikan Taton Group ini sebagai ladang kita untuk mencari nafkah. Nah, kita diberikan kesempatan kerja di Taton Group untuk mencari berkat Tuhan yang ada melalui jalur dari Taton Group ini. Kan itu. Nah, di Taton Group itu kan ada pimpinan. Kebetulan ownernya Pak RTN ISG. Berarti ya saya Muslim, sholat yang ikut imam. Nah, begitu juga dengan di perusahaan atau di Poktan SMB. Siapa imam kita, ya kita ikuti. Nggak mungkin juga seorang pimpinan akan mengarahkan ke jalan yang salah. Endingnya apa? Mungkin misalnya kita menjadi saluran berkat, nggak berkat ke semua orang, minimal berkat ke keluarga kita, ke teman-teman kita. Mungkin itu yang bisa saya berikan, dan percayalah setiap kesulitan pasti akan dibarengi dengan kemudahan. Nah, itu mungkin yang ada bahasa-bahasa di lirik lagunya, mukjizat itu pasti nyata ya, dengan usaha dan dengan doa juga. Mungkin dari saya itu Pak. Dari GM. Jadi semuanya itu harus full menghafal, melaksanakan dan mengerti arti dari lagu Gubahan RTN ISG. Lagu Sahabat RTN ISG ini juga merupakan hasil dari revolusi mental. Kita tahu bahwa lagu tersebut diciptakan oleh Bapak RTN ISG dalam waktu 2 jam, itu di 14 April 2023. Dan pas saat itulah Borman nyampe di Jakarta. Terima kasih dulu. Iya. Pas lagu Sahabat ISG. Pas banget. Betul Borman? Iya Pak, dari Pekanbaru. Ya makanya Borman mantap. Pas banget. Oke, itulah ya. Nah, baru pertama kali. Kapanlah kau paling terlama durasi bersama-sama? Pas waktu ke Alim Pak, kebun. Berapa hari tuh? Itu kita Paling Enggak, lama 2 hari kali. Di Bromo. 2 hari aja kali itu. 2 hari. Oh, di Bromo juga kita sama-sama sebelum ke kebun itu. 3 hari di Bromo. Iya Pak. Iya. Dan 3 hari full tanpa ada yang memisahkan, mulai darat terus ini kan. Kemudian kan kami sama-sama naik darat kami. Sama Bebek. Begitu gue bilang, "Ari ikut Borman." Ikut aku katanya. Kata Bebeknya. Begitu gue bilang ikut Bang Nova, ikut aku katanya. Ya gitu kan ya. Apa yang kau petik dari seorang Borman? Kak Borman, Henny bilang wanita yang cerdas. Setiap dari kalau diskusi sama bapak, terus dihantar sama kasih masukan sama teman-teman semua. Henny selalu dalam hati Henny, Kak Borman kok
Pinter ya. Mana cerdas lebih gitu. tinggi grade-nya, cerdas atau bijak? Cerdas ya. Hah? Lebih tinggi Bijak. grade-nya? Hah? Bijak. Mana lebih tinggi cerdas atau bijak grade-nya? Bijak lah ya, bijaksana Iya, ya. bijaksana. Berarti Borman cerdas atau bijak? Bijaksana. Ntar ketemunya, tapi masih lintas aja. Dan aku merasa ini siapa datang orang kemari. Nah itu aja. Kapan udah makin dekat? Saya makin dekat sama beliau, gimana ya? Tapi kan rutin saya ketemu. kapan? Kira-kira berapa bulan ya? Udah tahu saya bahwa ada suaminya anak orang kita. Di situ saya mulai dekat. Poinnya saya itu jadi simpati lagi sama dia apa segala macam karena dia ada peduli sama orang yang ada beban lah ya, ada beban dia peduli. Kok ini perempuan ini kok begitu apa talenta Si apa? Borman Ya si Gus nih ya lah. Dan itu saya perhatikan lama, ngumpulin anak-anak makan bersama, nanya anak-anak makan bersama. Oh ini gimana ini? Malaikat ciptaan Tuhan pikirku ini. Jadi itu aku positif itu nilainya sama dia itu. Dan aku nggak ragu lagi dekat sama dia. ya. Udah aku lihat pelajari. Apalagi suaminya kawan kita bilang. Oh iya, kalau itu udah jelas. Dan duluan saya kenal suaminya, Ya. tapi duluan dekat saya sama Bormannya ini. Karena ya inilah, aku kan semua orang-orang dihantar kan ke center semua. Ini siapa. Tapi Borman ini lain. Bukan orang kita, artinya enggak termasuk di ini. Dharma wanita lah. Dharma wanitanya. Cuma kan Dharma wanita. Begitu pedulinya sama, apalagi sama anak-anak, sama karyawan, sama apa. Nah, itu yang saya positif sama dia. Oh. Sebenarnya enggak inilah kalau saya cerita pribadi. Kebetulan saya lihat konten itu lagi di pas di opsi kita. Itu saya lihat dulu. Berarti apa pernah mendengarnya dari konten? Dari konten. Konten yang meninggal apa pemberangkatan? Pemberangkatan Ya. Pemberangkatan itu. Dan saya aduh terima kasih lah diberangkatkan bersama. Ini di dalam hati ya pastilah berdoa. Iya. Dan pernah aku komen Borman itu, iya, waktu itu kamu kita antarlah, ikhlaskanlah kita antar dengan doa biar tenang arwahnya. Pernah aku gitu. Aduh. Ya, kayak gitu kan. Tadi berarti menurut abang dia cerdas ya? Tahu kali ya. Enggak, Hen tadi Borman cerdas mata Hen ya? Iya Pak. Mata abang tadi apa tadi? Di depan mata abang? Bijak dan inak gitu ya. Apa namanya? Merangkul gitu ya. Iya, itu aku yang positif peduli sama dia. Peduli gitu ya, merangkul peduli gitu ya. Oke, sini. Kebetulan aku minggu kemarin ke gereja aku. Kan gitu. Hari tanggal 17 lah, tanggal 17 ke gereja aku. Begitu aku dengar gereja tutup tahun. Aku enggak masih Amin 3. Peringatan. Tapi aku nggak tahu persis gereja apa orang si Borman gitu. KBP Pak. Kami nggak tahu persis kan, oke, sudah. Tapi aku nggak persis. Baru bicara lah kami Borman lagi pada hari Selasanya, nangis lah si Borman lagi. Cerita Borman tuh tanpa, oh iyalah aku bilang, sudahlah. Aku bilang saat itu, sudahlah aku bilang, memang begitunya. Kayak Senin kita bicara Borman, Senin itu Borman kita bicara ya, Senin. Nah begitu aku bilang. Minimal sampai hari Rabu, Kamis pasti kau mati selalu tangis terseduh-seduh. Karena karena tadi nggak pasti minggu kemarin pas jam segini gini, pas jam segini gini, pas sampai Senin siang gini, pas Selasa begini, pas Rabu pemakaman, pas Kamis udah cuci muka kan gitu gue bilang, emang kan. Baru besoknya bisa bicara lah kami. Gimana Borman? Gini bla 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 gimana ini? Oh ya. Kamu kan pulang Borman tanggal 29 Pak katanya. Baru kalau udah pasti nanti 4-5 hari sebelumnya kasih tahu ya.
Karena ada perjanjian kita sebelum kau berangkat. Karena baru kasih tahu tanggal 22 hari ini lah. 22 hari ini. Baru ku bilang, tanggal 22 berarti sudah lepas hari Minggu. Waktu 1 tahun dan sudah ada spare 1 hari dari hari itu bang gitu bang. Alhamdulillah sudah Borman. Apa aku bilang ya, sesuai sama yang kalian bilang tadi lah, cerdas, bijak, ini segala macamnya lah ya. Ina, kalau bisa nanti sampai sana kita, bukan ku bilang kau nggak sayang sama Amin Tigan, bukan gue nggak cinta, tapi bukan ditangis itu nanti tidak pertandanya. Masih banyak pertanda cinta kita, cinta kasih kita dari bijaksana kita, dari kecerdasan kita, dan sebagainya. Ada juga masih tanggung jawabmu kok. Tidak beliau masih ada anaknya, masih ada makamnya kau urus lah, aku bilang gitu. Kan gitu aku bilang bang. Kalau kira-kira setuju kita Borman, berku ambil dari gedung karpet merah jemput kau, kira-kira gimana Borman? Aku bilang gitu kan. Maksudku ya pun kau nangis nanti ya tunggu ada lajan depan orang. Aku bilang gitu karena ya gimana juga ya, nggak bisa kita tiap hari sama kan. Terus sendiri karena kata Rambor itu molo maru salah musi molang gue bes murah bah Messi mau nung aku katanya gitu. Iya. Nah dari situlah maka aku berprinsip Borman, kalau hati boha ang pai malaho bama ang kegiatanmu jadi admin di situ kan. Ulang kayak pada nopang sih kan. Hata ni halan dan dekat aku. Kan gitu. Baru ang mangarado ti barang tai. Udah tai kan gitu. Cuman kata Borman, aduh mai tatai guru. Aduh tatai Pak katanya. Lu tulang tatai benda mulu di mobil hitain aja Pak Borman teh. Bilang karena udah sampai juga kemarin ada Mas Supri ya Pak, ada Pak Supri juga di gedung, katanya mau dibawa karpet merah. Jadi sebenarnya kalau dari inisiatifku sendiri, sebenarnya kalau bagi aku memang sesuatu yang luar biasa. Terus berarti masih banyak yang sayang sama aku, peduli. Terus aku bilang sama bapak, nauli Pak, kayak mana bagusnya lah ya Pak. Aku bilang apa tuh gimana tuh? Ya bagus lah Pak, kayak mana baiknya lah ya Pak. Aku bilang gitu. Terkait apa nih? Tentang karpet merah, karpet. Pak. Karpet tadi sudah ada karpet tadi kan. Dasar karpet ini kan, dasar karpet ini karpet asal kita bisa bersepakat. Nah, wajar lah. Jangan berlarut-larut itu maksudku. Iya Pak. Atau gimana bahasa? Coba aku kurang pintar bahasa. Coba gimana? Wajar kan nggak gelarang nangis, tapi jangan berlarut dan harus sama tepat gitu loh. Coba gimana bahasanya? Kadang kan perlu mengeluarkan yang ada di hati, tapi harus pilih-pilih orang juga yang tepat untuk mengeluarkan isi hati. Memang sih pastilah ada nangis. Tapi jangan berlarut-larut gitu ya. Iya. Kalau bahasa Batak tuh unang mergodok pokku di rohana dungunin kan. Ya. Jangan hanyutlah dalam hati perasaan. Iya. Kalau memang sedih itu ya manusiawi. Tapi jangan sampai itu merusak rencana. Karena Tuhan memberikan masih ada waktu kita ke depan. Dan gitu kan. Tapi aku bangga kemarin sama dia. Akhirnya Pak kata, tapi nggak ganggu dia. Jadi kau makan 2 kemarin memang situ, Borman? Makan Pak, Pilih kok. 1 porsi Pak, Berarti saya belum habis tak? Anggap aku cuy ya. sama orang mama Pak, sama orang Oh, entahlah itu. Pak, aku karena aku pakai pangsit. Saya lihat Pak, bawa saudara, mantap lah. Sudah pasti, sudah itu terdirikannya lah karena itu ciri khas Tete Permana deh. Iya Pak. Iya.
Jadi itulah tadi terkait terkait ininya, masalah pokoknya. Kalau masalah yang lain kerja itu nyusul, itu penting kan. Masalah ke apa namanya, ke dalam dulu lah, ke batin lah, ke hati, Pak. Hati ya. Oke, jadi terima kasih ya. Ya, Bormanda, selamat datang di ibu kota negara dengan predikat singlemu ya. Ya, single juga, single mantap. Ya kan? Dah, Bormanda. Angko kami lebung muda. Dah. Pasram dah. Oke. Ya. Oke. Jangan lebih. Oke, makasih ya. Oke ya. Oke, tadi Hen. Akhirnya sampai di rumah kreasi Cawang Bawah New Hunter. Semoga Borman semakin mantap lah, ya. Pun 2, makasih. Mbak di Simalungut atau di Simamora. Saya makan alungun. Roma silas mira. Roma, sao mahita mamura. Amin. Anak. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, aku tak tahu dan ku tak mengerti jalanmu. Jadi terima kasih kepada Tuhan Maha Kuasa ya, yang sudah mempertemukan kita di sini, utama buat Yesi, Gusni, Borman, Borna mantap telah boleh sampai ke ibu kota DKI Jakarta dalam pertarungannya besok akan memperebutkan pilkada menjadi seorang single yang mantap ya, Borman ya. Kalau disambut pilkada langsung jadi mantap ya. Siapa besok yang kalah, kau tetap besok yang menang ya. Untuk itu kita buat satu acara. Izin Bang Lubang. Hari ini kita menyambut kedatangan saudari kita, Ibu Borman, yang sudah menyelesaikan masa berdukanya dan akan menyambut masa sukacita. Di sini kita semuanya memberikan empati buat Ito supaya kedepannya lebih semangat lagi, lebih kuat, karena kita percaya semua yang terjadi itu adalah rencana Tuhan yang indah buat Ito. Pasti ada hal-hal yang baik yang akan terjadi. Jadi untuk itu kami yang ada di sini memberikan sedikit kilas dari semua kita yang ada, walaupun tidak semua hadir, tapi biarlah kita satu hati untuk menyampaikan semua kepada Ito Borman ya, Ito ya. Nah, jadi untuk pertama kita akan menyanyikan lagu Serikat Persaudaraan Berdiri. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Ya, untuk acara kita ini akan dibuka doa oleh abang penasihat kita, Abang Simon untuk membuka acara kita. Tulang apa ya? Buka dalam doa. Bukan di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah kami yang surga. Tuhan, di mana anak-anak berkumpul di satu istiwa, Tuhan hadir dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan Allah kami surga, kami berkumpul malam ini khusus untuk melakukan penghiburan terhadap kami, terhadap saudara kami Borman yang telah ditinggal oleh suami terkasihnya minggu lalu. Tuhan telah angkat suaminya di hadapan Tuhan. Tuhan beri kekuatan menghiburan bagi Borman Tuhan. Biarkan dia terus jalan hidupnya dengan sukacita, dengan pengampunan dari Tuhan, dengan juga pengampunan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan kesempatan kami yang berkumpul di sini. Kiranya Tuhan kami juga di sini semua Tuhan kekuatan, diberi kesehatan,
biar kami terus memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua indah ini, biar kami saling mengisi Tuhan, saling menghibur, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami. Amin. Amin. Lalu selanjutnya kita akan memberikan kata-kata penghiburan dari kita buat Borman untuk kata-kata penguat. Namun sebelumnya kita menyanyikan lagu Indah Rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua, tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Setelah nyampe sampai ke pemakaman lah. Ya. Puji Tuhan untuk malam hari ini buat kita semua. Terlebih saya mau ucapkan terima kasih buat Tuhan atas perlindungan dan penyertaannya. Saya boleh ditibahkan kembali di Cawang, di dalam Hunter. Berat sebenarnya, tapi inilah hidup. Semua adalah rencana Tuhan. Dari pertama berita yang saya dengar dari Jakarta di tanggal 10 November 2024, tepat di hari Minggu, saya benar-benar kaget. Saya seperti kesambar petir di siang bolong. Saya mendengar berita di jam 4:30 kurang bahwa suami saya telah kembali berpulang kepada Tuhan. Sejujurnya saya setelah mendengar kejadian itu, saya pengen terbang. Jika saya mempunyai sayap, mungkin saya akan terbang. Tapi saya tidak berdaya. Saya lemah. Terus saya berpikir, Tuhan, jika memang ini rencanamu, pertemukan aku Tuhan, walau hanya melihat mayat suamiku. Aku percaya Tuhan, semua ini adalah rencanamu. Saya berdoa di situ jam 5:30. Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa apa-apa. Tiba-tiba Bapak nelpon saya, Borman, maaf ya, saya baru mendengar kabar itu. Permintaanmu apa Borman? Katanya, kamu yang terbang atau Amin Tigan, katanya. Saya bingung, Pak. Mohon Pak, Amin Tigan Pak harus sampai ke kampung.
Aku udah nggak sanggup lagi, Pak. Pokoknya semuanya aku serahkan sama Bapak. Lalu Bapak bilang, "Oh, Pos Rohamda itu percayakan semua akan saya urus," kata Bapak. Setelah ada setengah jam kemudian, Bapak langsung video call dan sudah ada berada di depan kontrakan saya. Saya melihat benar-benar memang sudah tiada. Lalu saya serahkan semuanya sama Bapak. Bapak bilang, "Ya Borman, semuanya akan diurus ya. Pos Rohamda itu kemana kita kirim? Ke Serapu, di Siantar." "Iya Pak." Setelah itu perjuangkanlah ilmunya itu. Datang adik saya bilang, "Pos Roham itu, Pos Roham, saya akan membawa jenazah Laiku pulang ke kampung," katanya. Setelah udah selesai semuanya, saya melihat suami saya diangkat ke depan kantin dengan peti dan membuat acara untuk pengantaran jenazah ke bandara dan ke kampung. Di situ saya, Tuhan Yesus, terima kasih, ternyata suami saya bisa saya lihat. Setelah itu kurang lebih dari jam 1, jam setengah 2 suami saya masuk pengiriman kargo. Setelah perjalanan mereka dari Jakarta menuju kampung halaman saya di Serapu, kurang lebih sampai jam 11 siang, tidak ada halangan apapun. Semua dilancarkan Tuhan, tidak ada halangan sampai suami saya tiba. Setelah mayat nyampe jam 11 siang, saya tidak tahu apa yang terjadi. Dengan cerita keluarga semuanya, saya tidak sadarkan diri hampir di setengah jam karena sudah melihat suara ambulans. Saya tidak sadar lagi. Setelah saya sadar setengah jam, saya melihat suami saya sudah di depan. Jadi saya bilang, "Ma, jangan cuma 1 hari aku melihat Ma Elamu. Ma, aku mohon ya Ma. Beri aku waktu ya Ma, dikubur hari Rabu ya Ma Karena terlalu cepat buat aku 1 hari melihat suamiku." Lalu mamaku bilang sama Bapak Pos Rohaminang, "Kalau memang hari Rabu kau bilang mau dikuburkan, nggak apa-apa." Setelah di hari Rabu, tanggal 13 November, acara demi acara berjalan. Puji Tuhan semuanya lancar. Begitu banyak orang yang mengasihi kami. Saya tidak tahu orang itu datang dari mana. Puji Tuhan banyak orang yang sayang sama kami. Saya memang sangat melihat luar biasa. Tetapi saya bukan mengharapkan itu. Tapi itulah sayang-sayangnya orang sama kami, sama suamiku. Jadi di tanggal 13 November kami memakamkan suamiku di kampung halaman saya di Serapu, di pemakaman umum gitu. Puji Tuhan kami makamkan dia jam 4:30 sore. Setelah demi acara penguburan, ada penghiburan, semuanya berjalan dengan baik. Hingga saya dengan acara adat Batak saya buka tudung. Di rumah mama juga, puji Tuhan semua berjalan dengan lancar, nggak ada hambatan apapun. Jadi saya di sini mengatakan terima kasih buat semuanya yang sayang sama suamiku yang ikut berpartisipasi mengurus untuk keberangkatannya. Terlebih buat Bapak. Pak, mau latihan tulang. Terima kasih, aku bisa melihat suamiku dan dia juga terkabul karena dia sudah berpesan setahun yang lalu dia sakit. Nih, jika aku memang nanti nggak ada, aku akan dikubur di Serapu ya, dia bilang. Puji Tuhan. Dulu semuanya. Sebelum nanti kita mengadakan hiburan Borman. Ya Pak. Apa kau rasa tadi begitu kau turun sudah masuk jemputanku? Pertama dulu nih, kayak aku kehilangan arah. Kehilangan arah. Oke, jadi terima kasih ya. Ya, Borman, selamat datang di ibu kota negara.
dengan predikat singlemu ya. Ya, single juga single mantap. Ya kan? Dah, berapa dah? Ang kami nabung mo dah. Dah? Pasram dah? Okay. Ya. Okay. Jangan bebek mi. Konten tadi gak ada ketemu tangan. Oke, tepuk tangan untuk Borman. Oke, monggo. Berdoa, saya akan pimpin secara Kristen. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu atas kasih karuniamu, limpah rahmatmu, berkatmu, penyertaanmu, pemeliharaanmu dalam hidup kami yang hingga berjalan sampai saat sekarang ini. Kami bersyukur Tuhan untuk acara hari ini di mana kami sudah menyambut itu kami terkasih Borman di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau lebih memberikan dia kekuatan lagi Tuhan. Roh Kudus memimpinnya, memberikan dia hikmat, pengertian, kebijaksanaan lebih lagi, dan dia boleh melihat segala sesuatunya indah ke depannya Tuhan. Biarlah Tuhan segala rencanamu yang terbaik yang terjadi dalam hidupnya. Dan kami juga di tempat ini semuanya Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami jalani, terlebih Tuhan untuk pimpinan kami di tempat ini, Maulud Lebaho. Engkau yang mengenal dia Tuhan, Engkau yang mengetahui kedalaman hatinya, pikirannya, dan segala sesuatu yang dikerjakannya untuk kebaikan sesama kami, khususnya di Toton Group. Malam ini kami bersyukur untuk makanan kami dan minuman kami. Tuhan kuduskan menjadi berkat bagi kami, sehingga kami boleh tetap melihat bahwa Tuhan tetap melihara kami, dan Tuhan tetap memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Lanjutkan acara kita. Jadi saat ini kita sebagai orang yang mengasihi Borman, kita memberikan sebagai kata-kata penguat daripada kita untuk memberikan semangat buat Borman melangkah ke depan. Ya. Diona Boruta Barat, PIN 191089. Kakak yang sabar terus berjuang ya Kak ya. Tetap semangat terus. Udah, itu aja. Nama saya Aldi Panto, PIN 150497. Pak, apa ya? Batanya untuk kakak kuat, abang udah di surga Pak. Saya selalu doa, kakak apapun kakak bilang saya siap untuk buat kakak dan kakak. PIN 010690 buat Kak Borman. Kakak kuat ya. Pokoknya kalau kakak butuh apa-apa, jangan pernah suka sama aku. 261070. Saya sebagai sahabat almarhum Ahmed Tijan dari dulu sampai sekarang di New Hunter. Ya saya Dengan laptop, dan kami berdua di panggung. Sudah dongan Pak. ya kami itu semua merasa kehilangan beliau itu. Walaupun waktu itu ya nggak semua hadir, tapi semua memberikan dukanya. Dan saya sendiri pada saat itu duka saya, dan semoga juga duka itu saya berkurang atas penyertaan kita buat beliau kemarin yang tidak mungkin jadi mungkin. 12.1071 Pak ya. Jadi untuk mengingat Amang Boru tiganya, ada hal yang kita jalani bertiga di atas itu kan. Itu juga ngerasa kan, dia begitu semangat kan, dia menyanyikan apa, mengisi acara apa, lagu-lagu untuk Tuhan itu dia semangat banget gitu kan. Sampai itu juga bilang, bikinlah yang bagus, masa salah segitu kan Tok ya, kita di bertiga di atasnya. Nah dia tuh berubah kan, berubah dia ya. Nah jadi kalau aku secara pribadi melihat itu, sepertinya dia memang melakukan hal yang terbaik lagi gitu untuk itu gitu. Jadi nggak ada sih hal yang kita sedihkan lagi gitu, karena apa yang dilakukannya sudah benar gitu.
Sudah benar. Kesedihannya memang karena berpisah aja Tok ya. Tapi kalau secara iman kita, dia lebih senang daripada kita sebenarnya. Dia akan aneh ngeliat kita, kok kenapa kalian menangis aku di tempat yang baik gitu. Sementara kita harus berjuang hidup gitu. Begitu Tok. Jadi secara umum lah aku bilang itu, dia orang baik gitu ya Tok ya. Dan Ito juga orang baik kan. Nah selama aku kenal Ito itu justru di studio rekaman kan. Kita semua sharing, tukar cerita, tukar apa. Lah kita mulai bercerita ya. Nah di situ aku melihat memang itu orang yang tough lah, yang kuat gitu. Orang yang mampu problem solve gitu kan. Jadi banyak hal yang kita ceritakan di atas. Dan aku yakin untuk ke depan ini juga itu pasti lebih kuat gitu. Terima kasih. Saya di Simon Syah 170667. Saya terakhir malam itu kesan baik banget buat saya. Kenapa? Sebelumnya kita nggak terlalu akrab sih, cuma saya hello aja kalau ketemu. Tapi malam itu ketika kami di depan itu ada juga Pak Eri dan lain-lain. Ketika kami mau berangkat dengan Pak RTN, dengan Pak Aminton, tiba-tiba almarhum berdiri. Malam minggu. Iya. Malam minggu, kan ya, itu terakhir. Tanggal 9 ya. Iya. Motor saya kan di sini. Saya taruh depan kan. Dia berdiri menawarkan sini motor lagi udah loh. Saya kaget sebenarnya, tapi saya bilang enggak, ada OO ya, OO yang ambil gitu loh. Nah dia dengan senyum menawarkan diri untuk taruh motor saya ke dalam gitu loh. Nah setelah itu kita berangkat. Besoknya sih jam 3, jam setengah 4 saya terima kabar itu gitu loh. Ya, ini MGM 090586 turut berduka cita ya Kak Borman. Semoga Kakak diberikan kekuatan untuk menjalankan perjalanan selanjutnya. Bang Amin Tigan sudah bahagia. Apa yang dipesankan, diamanatkan oleh beliau juga sudah tunai semua ya Kak. Jadi ibaratnya Kakak sudah bisa menunaikan semua apa yang mau di Bang Tigan. Jadi udah bahagia, Kakak sudah waktunya untuk bersukacita juga. Tetap semangat untuk Kak Borman ya. Buat semuanya, saya Ricky Rolando, PIN 170189 bagian FAT kampus. Untuk Borman, tetap semangat. Saat ini suami ibu Bang Tigan sudah senang bersama Tuhan Yesus di sorga, sudah bermusik dengan Tuhan Yesus di sana. Sekarang tinggal Bu Borman melanjutkan perjuangan Bu Borman. Ini perkenalkan, saya dengan Tommy, PIN 281094, saya bagian HRD. Saya tuh terakhir pas kita briefing di atas ya, Man. Di situ memang Bang Targan lagi kurang fit kalau nggak salah ya. Mungkin dengan musiknya, dengan irama yang dia berikan mungkin di rekaman terakhir itu. Dan juga untuk Kak Borman lebih kuat lagi. Ada kami semua di Totoning Group saling bisa menguatkan dan saling bisa sharing. Selamat malam. Malam Pak Jem. Saya Dania Tanto 221279. Saya ujian Totoning Group dan memang kalau boleh cerita sedikit, saya kenal Bang Jeramin awal di Pekanbaru. Kita sama Kak Borman juga kan. Cuman lebih dekatnya di NAP Cawang ini. Dan yang saya kenal itu memang Bang Jeramin ini, saya manggil Bang Jeramin ya, orangnya yang hobi bercanda lah, bercanda ceria. Walaupun kadang ada nggak suka mungkin, ya tetap aja dibawa bercanda aja kan itu. Karena untungnya beliau tahu apa yang saya maksud dan apa tujuannya dari perusahaan kan gitu. Itu yang saya ingat sampai sekarang, sampai saya di sini megang Hunter. Itu setelah nggak itu juga, tiap ketemu biasanya di kantin ya masih bercanda-canda juga.
Dan lebih tahu karakter hunter di Cawang ini kayak apa. Sering juga kami diskusi terkait dengan hunter ini gimana sih biar rame, biar enak timnya, biar solid lah. Melihat beliau ini senior jauh ya, apalagi di dunia musik yang ya almarhum ini memang senior jauh, dan saya pun nggak ngerti juga bilang musik ini, tapi beliau masih mau diskusi gitulah. Gitu. Nah di situ yang saya tangkap, oh berarti almarhum abang ini mau masukan dari orang yang walaupun bukan di bidangnya lah kan gitu. Nah, buat Kak Borman, percaya Kak, semua manusia itu ada takdirnya, takdir Tuhan. Nah, Tuhan nggak akan pernah membuat umatnya itu hambanya yang nggak baik kan gitu. Semua garis tangan apa yang udah direncanakan Tuhan pasti yang terbaik buat Kak Borman ke depan. Selamat malam semua buat kita. Malam Pak Presiden. Nama saya Jumba Gade Baho, nomor PIN 140260. Dinobatkan sebagai penasihat Toton Group. Untuk adik Borman, pertama kali keluarga mengucapkan turut berduka cita ya. Kebetulan saat kejadian itu saya di kampung. Saya tahunya dari konten. Dan saya juga cerita sama Edanya, respon seorang ibu, iya mang, akan gitu kan, kaget apa ya, itulah diceritakan. Dan mereka bilang turut berduka cita, berdoa untuk kamu ya. Kalau orang Batak bilang dang nama ngari berarti bulung balik hati bulung kau, dang nama nokari hilang ulung mula pasti kasih indah dango, alai kita curhat cerita. Saya kutip dari syair itu, indah rencanamu Tuhan kepada diriku. Kalau memang kita imanin ini semua kejadian ini kita rugikan. Kamu dua langsung korban sendiri. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, tapi ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Oke, lanjut. Kalau kita imanin atau itu imanin bahwa ini rencana Tuhan, ya memang diajak kita untuk berpikir jauh ke depannya. Belum ada satu dalil atau orang pintar atau siapapun menyatakan bahwa manusia bisa ditahan kehidupannya oleh kepintaran, harta, duit. Satu-satunya mutlak itu adalah hak Tuhan. Mau muda, mau tua, itu adalah Tuhan. Enggak ada dunia yang bisa menahan itu. Atau harta, atau kepintaran, atau kekuatan, enggak bisa menahan kematian. Rencana Tuhan tetap rencana Tuhan. Tapi dalam iman kita, bahwa Tuhan itu katanya sayang kepada kita. Kok sayang? Kenapa diambil suamiku? Itulah judulnya ya, indah rencana ke depan. Saya itu kita nggak tahu. Dan akhirnya nanti itu pasti merasakan ya. Udah kita antarlah itu dengan doa. Dan itu yang komenku sama kamu ya, kita antarlah itu dengan doa. Sedih boleh, tapi jangan berlebihan. Tadi udah kita ngomongin di mobil itu ya, jangan bermukim di masa lalu, itu artinya itu. Intinya yang saya bilang itu, teman-teman, keluarga, semua kita mengantarkan dengan doa
Puji Tuhan dia bersama di sana. Believe it or not, kata orang-orang, kata orang tua, saking kamu menangisi dia, saking dia sengsara, nggak ikhlas jalannya ke sana. Tapi kalau kita ikhlaskan, kata Bang Mino tadi, apa ya? Kok heran dia lihat kita. Kenapa kalian nangis? Kenapa kalian menangisi saya? Udah, saya udah tenang. Nah, ikhlaskanlah dengan doa. Mari kita nanti kembali bercanda gurau. Karena kita yakin bahwa dia udah duduk di kerajaan Tuhan ya. Ya itu. Makanya dengan doamu itu lain tiga udah. Amin. Udah komentar ya. Dan surga memberkatimu dan semoga Tuhan menghapus dukamu. Ya. Terima kasih untuk sekalian. Yang penting tadi adalah Borman adalah pendoa. Itu betul. Tapi yang paling betul hari ini adalah Borman adalah pendatang baru di Jakarta. Kenapa sih Bang ya? Ya. Yang kedua, jelas tadi dikatakan jangan nangis. Aku jauh dari COVID 3 tahun aku bilang orang-orang kuliah seorang pun menangis kalau meninggal nanti. Itu sudah dimateraikan 3 orang sebenarnya. Ini salah satu. 2 lagi orangnya sudah menghilang. Itu dimateraikan dari kota TB. Ya, tidak seorang pun menangis kalau gue meninggal. Kalau itu bagaimana? Boleh. Kamar mandi, tangiskan, habis itu layan ya semua pelayatku dengan senyuman. Jadi kami nangis, antarlah aku ke makamku, setelah sedih, tangislah kau itu 4 hari 4 malam, curahkanlah. Tapi mohon maaf, aku nggak bisa ngasih ongkos pulang lagi. Karena kita tidur selama-lamanya. Ikhlaslah kau untuk situ. Itu pesanku. Itu ini sangat ya. 2 orang out. Yang kita keras. Nah ini saya nggak usah kubuka dari Henny dari dalam kertas SG kemarin dari Muja itu nyata Hen. Udah kelihatan ya, tinggal motif ya. Itulah. Salam hormat. Ya. Hal sesuatu yang nggak mungkin tetapi sudah depan mata. Betul ya? Ya. Jadi aku merasa nggak usah lagi aku banyak ini. Kebetulan sejak aku datang, Borman, mana kau? Studio. Langsung dibawa suguhan yang berharga ala kadarnya. Borman ini salah satu. Borman ini inilah karakter wanita sebatak. Tentunya kalau datang kemana-mana pasti membawa buah tangan pun apa itu pasti Borman. Itu bikinnya mantap. Ya. Lantas kami ada pemain 3 nggak ada, kami itu bertiga Bang Mido. Ya. Belum datang yang punya rumah kan berdua-dua aja. Pernah kita hari Rabu kemarin kita berdua aja tuh. Hah? Rabu ya selatan ya. Pak Edisman monggo boleh. Soalnya timpang ini 25. Apa ya? Izin lagu ini aku dengarkan dan saat ini kunyanyikan sewaktu almarhum. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila alam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa.
panjang lebar tadi nggak ada gunanya kalau buka hati juga nggak ada gunanya kalau belum kita tutup dengan doa. Itu kiranya berkenan untuk ada sesuatu yang dikatakan. Oke, selamat malam semuanya. Saya benar-benar nggak tahu lagi harus berkata apa, terharu, sedih, semuanya udah di dalam hati saya. Khususnya saya ucapkan terima kasih untuk Ito Naibaho, Ito Rudolf. Hai. Entah apa saya nggak mau bisa bilang lagi. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian dan kebaikan Ito untuk kami semua, khususnya untuk Eda yang sedang berduka kemarin, Itoku Jeramin yang sudah dipanggil Tuhan Yesus, sudah tenang, sudah bahagia, sudah berkumpul bersama mamaku, Abang Monang. Dalam setahun ini 3 orang keluargaku meninggal. Dari bulan Februari dan November turut-turut. Tuhan Yesus punya rencana lain. Kita yang masih hidup di dunia ini masih harus melanjutkan tugas kita, masih harus berjuang dan dan Tuhan itu meminta kita harus tetap memohon, meminta dan ingat kepadanya. Walaupun sesedih apapun, sesukar apapun atau ada masalah apapun, hanya kita serahkan sama Tuhan. Karena pribadi aku sudah mengalami sendiri. Manusia tidak bisa menolong. Dan aku hanya minta sama Tuhan Yesus. Amin. Semua dijawab walaupun kita harus menunggu. Tapi Tuhan kita itu baik. Tuhan Yesus itu memberi kita cobaan tidak melebihi dari pundak kita. Terima kasih sebesar-besarnya juga untuk keluarga dari aku bilangnya apa ya, Toton Group di Cafe Hunter ini yang sangat kekeluargaan. Baik, ramah, dan ada suka dukanya juga. Awal aku kenal kalian di sini karena ada Ito Jeraminnya aku nginjak di sini. Terus terang seumur hidup aku tuh nggak pernah main ke daerah sini kalau gaulnya ya. Dan ternyata Cafe Batak itu kupikir apa Cafe Batak itu ya. Orang-orangnya pasti serem atau enggak, yang ku dengar itu di Cafe Batak itu kalau pada minum itu mabuk, bisa ribut atau apa gitu. Terus si Ito Jeramin bilang almarhum, cobalah Tok main dulu. Terus Eda bilang, enaknya Tok denger lagu Batak. Dan juga aku dengar lagu Batak di usia 50-an ini baru tahu, aku baru bisa sedikit bahasa Batak. Karena dulu dari kecil terus terang orang tua kami bahasanya Indonesia. Jadi aku merasa senang, bangga bisa bertemu kalian. Kita tetap menjadi satu keluarga walaupun bukan sedarah ya, tapi dalam Tuhan Yesus kita bersaudara. Terima kasih semuanya, Tobaho dan seluruh rekan-rekan semuanya, teman-teman, dan udah kuanggap kalian keluarga kami semua. Terima kasih atas perhatian dan bantuannya semua. Hanya Tuhan yang dapat membalas kebaikan kalian. Amin. Horas. Saya Yosua, sejabat berenya tulang Amin Tarigan. Mungkin beberapa dari antar ini sudah ada yang saya kenal, bahkan mungkin termasuk akrab lah. Jadi saya di sini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena tanpa bantuan dari Toton Group dan termasuk salah satunya paling besar itu berjasa Pak Baho, kami keluarga pasti bingung lah untuk menghadapi waktu itu kejadian tersebut. Yang mengambil andil besar untuk keberangkatan tulang saya tersebut mendiang ke kampung. Mungkin saya cuma ngerjain yang kecil-kecilnya saja, tapi hal besarnya ditanggung semua oleh Pak Baho dan Toton Group. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Sepertinya nggak bisa berkata panjang-panjang lebar lagi. Saya hanya menyampaikan banyak terima kasih untuk semua
teman-teman saya semua di sini. Di sini saya merasa kita satu keluarga. Terima kasih atas semua partisipasinya, waktu yang memberikan waktu, pikiran, tenaga. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Puji Tuhan, almarhum sudah tenang. Biarlah mungkin di masa hidup almarhum ada tutur kata, sapa, penglihatan, atau ucapan yang tidak disengaja, atau tidak berkenan di hati teman-teman kami semua. Kiranya dapat memaafkan, biar almarhum tenang, atau sesuatu hal yang tidak baik lah, mungkin ada, pasti mungkin ada, namanya kita juga manusia ya. Saya mohon dimaafkan, biar almarhum tenang di sisi Tuhan. Amin. Dan begitu juga dengan saya di sini, semoga saya dapat kembali seperti bangkit dan berlari. Jadi untuk semuanya di sini saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam agama Nasrani, dan bahasa saya juga walau bahasa daerah, iman kita lah yang mengartikan pertanyaan kita. Di mata Jehovah nama bangsa di Bandar Gijang, di mata Jehovah nahukar dan sobahan orang di bagasan keluarga anak Tuhan Yesus Kristus. Yusuf Tuhan aku maka tahatai dawi tenang Tumudo pa sa atin at ang natin namin. At imana siya wala pasugit madapat kami ke Jakarta. Diramoti asu dan kolong dari itu dinahipas Tuhan itu wajib. Nang Tuhan dari itu imana ada nang nyalakmu. Nahihaw dengan nirhana dengan nami. Lahi tarikan tulabmu. Siyan habertibut Tuhan tumatangis Tuhan. Siyan habertibut tumatangis do. Parsod ulun na alay daw kung anong mo Tuhan nang idutwasi Tuhan. Ito ko rohani mo manurun. Nga dialap po parahalangulo na tumudabong mo. Oh, manamiyat di bawah rohana mga puli rohana mga pusigil mo na asa tarapo rohana. Suruh to din to beberapa dia. Masa dia tu si mana sakak mo tu na ahati yuro do sakak mo tumuluna. Alani Tuhan mengoti roha bagi do tu dina. Di bawah Jehovah masahat hami hata menekuli rohana. Unang mahal mengoli si Tuhan. Suatu ni asal marperbuir biasa rohana. Bui musi mana so marpung do hutan di bagasan lasnya roha. Jalan mereka persiai kami Tuhan, tak sah persiau. Nak hujul do, perhalangan di rumah-rumah, rap do, oh di hara jauh ini, asih marham, aku di rohani sana guna, kakek warga, saya dari itu tuh tangis. Oh nama ngapus iluna, lihat tuh di sila-sila roh tidak sida, mau lihat betul Tuhan kasih kau baik kami. Acara nangyong ala yang gahulung roham katutulong yan di bagasan kami. Siapa manok ke Tuhan menghidupan itu asih dengan orang. Diuka asih dengan orang roham do Jehovah. Pimpinan nang totong grup pashaton holo tunang malian. Ayatam di jana itu dia meto di delaton. Mau lihat yang ada Tuhan totong di makulina ko. Lumuri pimpinan nami di tikyo. Mangilit kami tu asli olong dorham. Asal tong parsahalai marbungaran sudia kaboniaga. Aido habaran ni pasu-pasum tuaka kok manusia. Asim marham pagari sanutna daging do dinami. Pagari daging do pimpinan nami. Do sudi keluarga. Satu terang rumah pasahat kami daging do dinami.
Oh Jehovah di bata aman nami ayat Muhammad kami tunganan nabi bi sungguh dia mahami di bata roh tunganan di bagasan hai pason taruh pataro mahami tunganan nabi bi di bagasan hai pason padahal marah padahal si budis padahal sakat nih rohani jorma memang sakat baru Tuhan asli orang Jehovah kuasa niat di bagasan kami melihat ya Jehovah orang mengasamu karena Tuhan Yesus Kristus usah mau kamu tanya ngelir ada nami otter apa boleh beli ini cuma orang biar urusan ini amin ada ada ada. Jadi, mau dah.